Sip. Udah mulai. Kayak gitu dulu. Ya. Awalnya kayak gitu. Gini ya. Itu. Nah, kemarin kayak gini ya? Nggak ada sih. Kemarin tuh nggak ada dianya. Biasanya kayak gitu dulu. Iya, itu salah satu, momen ikonik kan. Iya. Tapi itu ditutupi dengan shot keren pas dia terbang di awal Ya. itu, terus langsung turun ke dada. Set, abis itu Iya, muncul benar. lagu Superman. Benar. Enggak, tar dulu sebelum itu lu kenapa tiba-tiba gini tadi? Ya, udah jelas bro. Apa tuh udah jelas? Ya gua tahu, Film. penonton nggak tahu, coba. Oh iya juga ya. Mm-mm. Film superhero yang baru-baru ini muncul, baru-baru Oke. ini rilis Superman yang mungkin sudah dinobatkan menjadi film pembuka DCU sorry, bukan DCU ya, tapi DCU untuk eranya James Gunn. Betul. Ya, itu kemarin jadi kemarin kita habis nonton film Superman itu guys. Betul, Nah betul. sekarang untuk podcast di episode 3 kali ini kita pengen bahas Superman. Film Superman garapan James Gunn. Tuh ya. Kemarin sih jujur gue pas nonton cukup membawa ekspektasi yang lumayan besar. Ya, Karena satu dari hype-nya, terus dua nama James Gunn yang menurut gua dia berhasil udah berhasil bikin beberapa film comic book movie betul. dan trilogi GOTG termasuk GOTG. menurut gua itu Punya andil buat proof. betul itu Portonya bagus. ya itu kenapa DC akhirnya memilih James Gunn, mungkin ya karena GOTG juga, terus dia bikin Peacemaker juga, Smaker, The Suicide Squad. The Suicide Squad juga bagus, dan ya ternyata terbukti lah Iya, di Superman. Ya menurut gua ini adalah pembukaan awal yang bagus banget. Berkesan. Benar, berkesan banget. Iya. Kayak akhirnya setelah di era Zack Snyder kita melihat Superman yang dang deng dong yang Bukan dang dong Iya. sih. Apa tuh? Lebih dar mati. ya Superman yang tidak ada belas kasih. Iya. Terus sekarang kayak Superman musuh manusia, betul. tapi sekarang sama James Gunn dilawan kayak Superman teman manusia. Iya. Itu loh. Itu dia. Itu dia. Itu ya akhirnya James Gunn berhasil Belum. minum teh. Gak ada brand masuk bro. Iya benar. Kalau ada brand masuk kita Iya. sambungin minum teh. Iya. Nah itu dia. Ini Minum air. Nah, itu dia. Kalau nggak ada brand masuk, jadi kayak ya nggak bisa kita lanjutin. Nah, anyway kita balik lagi ya James Gunn berhasil ini lah kayak membuat karakter Superman seperti pada komik gitu. Seperti pada komiknya. Menurut lu nih gimana nih? Tanggapan lu, kesan pertama lu dulu deh pas nonton Superman gimana? apa ya? Kalau gue sesimpel udah lama nggak nonton film superhero yang meninggalkan kesan ke gue kayak anget gitu loh. Kayak gue tidak takut, tidak worry dan tidak was-was deg-degan lagi, tapi lebih gue kayak kapan diselamatkan. Jadi kayak pasti diselamatkan, kita tahu gitu. Iya. Karena Superman guys gitu. Iya. Kita punya faith terhadap dia sebagai superhero gitu. Kayak S-nya Superman itu kan symbol of hope ya. Iya. Jadi menurut gue Jelas tuh. sampai gitu ke gue waktu itu kayak anjir, udah pasti selamat gitu. Iya. Tapi intinya sih bukan di situ gitu, bukan di deg-degannya, tapi lebih ke gimana Superman ini dipotret sebagai ally, kayak istilahnya teman dari manusia gitu loh. Bukan sebagai musuh kayak threat gitu loh dari manusia kemanusiaan gitu. Menurut itu berhasil banget dan membawa kesan hangat sih ke gue. Itu overall. Inilah ya, kayak kita juga akhirnya dikasih Superman yang juga seorang manusia biasa juga. Betul. Superman itu ya walaupun dia memang Kryptonian, tapi tetap kayak dia Gedenya dibesarkan juga. oleh manusia gitu. Betul. Dan dia menjalani kehidupan layaknya manusia pada umumnya gitu. Ya, dia punya perasaan kayak kita juga. Betul, itu
makanya ya apa ya, gue pas di ending tuh menurut gue kayak Nah, ini spoiler alert nggak? ya ini spoiler alert ya, kita Yeah. ntar kita masukin di Yeah. di thumbnail. Pas di ending tuh menurut gue kayak itu adalah puncak momen apa ya, kayak momen ininya lah, kayak momen Gear. iya Apa ya? gitu loh. Punchline-nya tuh di situ gitu, kayak di dialog ending dia pas sama Lex Luthor tuh bener-bener nunjukin kayak oh iya, Siapa itu Superman? iya Superman tuh ya manusia gitu. Kayak Superman juga Di balik kostum birunya itu dia Iya. Clark Kent Clark Kent juga. biasa kayak gitu. Mas-mas jurnalis yang tiap hari diceng-cengin temen di kantor. Betul. Gitu. Yang di percintaan pun bisa gagal gitu. Iya. masih bisa kalah dia. Iya kayak gitu. Nah, kayak mungkin kita bahas satu-satu kali ya. Tadi kan kita udah beberapa udah spoiler lah. Beberapa apa ya, kayak kelebihan, bukan kelebihan ya, kayak plusnya di film itu lah. Nah kita bedah satu-satu deh. Kenapa, gimana storyline-nya, terus habis itu unsur sinematiknya, habis itu ada actingnya juga. Jadi kita bedah satu-satu. Yeah. Kita mulai dari ini dulu deh, dari storyline-nya nih kan. Kalau gue lihat tuh penulisannya kan Superman apa intinya di premisnya kan ya sebenarnya Superman ini kan apa namanya, gimana ya, kayak bukan premis sih, intinya Superman anjing gua ngeblank. Di film kemarin kan kita melihat Superman yang melawan salah satu villain ininya lah, villain terbesarnya lah, Lex Luthor. Ya. Kayak gitu kan. Arch enemy lah. Yoi, ini kita diperlihatkan Superman yang mempunyai kekuatan super melawan Lex Luthor yang mempunyai otak yang jenius. Iya, benar. Ini ya istilah mah, setelah kata otot lawan otak lah. Ya, oke. Itu secara garis besar kurang lebih sebenarnya film pertama di DCU ini juga ya menceritakan kisahnya Superman lah. Betul. Walaupun memang nggak keseluruhan dari, kalau kita bandingin sama Man of Steel kan, ini kan dia waktu pas masih bayi terus dikirim ke bumi. Abis itu Superman remaja, Superman dewasa, itu kan diceritain semua dari runtut lah. Iya, diruntut kan. Walaupun kalau di sini enggak kayak gitu. Betul. Kita udah dikenalkan Superman yang istilahnya udah melakukan superhero thing ini udah lama gitu. Kayak ini sebuah perbedaan kan, perbedaan Superman yang sekarang sama Man of Steel yang garapannya Zack Snyder. Betul. Ya, itu menurut gua, dan apa ya, kerennya adalah di situ kita di scene awal-awal udah disuguhkan dengan pertarungan. Oke. Itu gue bisa. Mau masuk dulu. Kalau yang itu gini, menurut gue uniknya adalah bukan pertarungan sih. Jadi awal kita disuguhkan, Superman-nya kalah. Iya. Menurut gue kayak, wow, ini banting ya gitu loh, dengan citra Superman sebelumnya yang dia nggak pernah kalah gitu loh. Betul. Dia tidak akan pernah, misalnya tidak punya vulnerability lah di situ. Tapi di awal kita langsung dikasih tahu, berdarah dia, berdarah nggak bisa bangun. Superman babak belur. Tulangnya rusak sampai harus digiret sama Krypto. Iya. Itu menurut gua sebuah touch yang bagus buat memulai film itu. Makanya itu adalah pembukaan film yang menurut gua keren banget sih. Itu kan kayak countdown gitu kan. 3000 tahun yang lalu seorang bayi alien datang ke bumi. Pokok itu menurut gua ya salah satu pembukaan film yang asik banget gitu. Nah, kita lanjut ke ya kurang lebih kayak gitu kan. Secara storyline, menurut lu apa yang membuat lu ngerasa Superman ini beda lah dari superhero film-film superhero lain? Lebih ini sih, kalau menurut gua
esensi superhero-nya aja. Faithful gitu. Iya. Kayak kita merasa bahwa oh, bukan lagi apa ya? Adu ego, tapi lebih ke gimana caranya nyelamatin ini semua gitu. Bukan lagi tidak penting siapa yang villain, tidak penting siapa yang ini, tapi gimana caranya ini semua keadaannya balik. Kayak itu sih menurut gua, menyelamatkan gitu loh. Iya. Dan selflessnya Superman yang dia sampai apa ya, kayak sechaos itu tapi tetap memikirkan gimana caranya semua ini selamat dan gak ada yang mati gitu loh. Betul. Itu menurut gua ya sebuah apa ya, kontras dari Betul. CBM lain yang kita lihat, kayak contoh Avengers yang tiba-tiba gedung hancur, orang mati Betul. berapa nggak ada yang mikirin. Tapi kayak kalau Superman tuh masih kayak wah ini gimana ya caranya gua ngalahin ini ancaman ini tapi dengan tidak melibatkan korban sama sekali, even yang ancaman itu sendiri gitu loh. Betul. Itu menurut gua sesuatu yang beda dan kita butuhkan gitu loh. Iya. Di CBM ini, comic book movie yang akan tayang lah. Ya memang tidak semua comic book movie kayak gitu. Cuma menurut gua Superman harusnya kayak gitu. Iya. Rasa heroismnya gitu. Penuh dengan harapan. Iya, dan juga apa ya? Menurut gua spesialnya lagi adalah balance gitu. Kayak misal kita mau ngangkat comic book movie ini ke ranah yang serius, kayak sebenarnya film ini ngomongin apa? Superman. Itu menurut gue balance. Jadi dua. Jadi ada yang lu misal mau nonton serius yang lu kritik kenceng, dilihat ini mau ngomongin apa? Itu ada gitu loh. Kayak contoh konflik. Boravia dan lupa Jarhanpur itu yang menurut gue ya kalian tahu sendiri itu apa? Yeah. Israel Palestina lah sebenarnya secara halus gitu loh. Benar. Cuman kayak jadinya apa ya? Tidak kosong aja gitu. Bukan film yang sesimpel taruh villain datang digebuk-gebuk dang kelar, enggak. Yeah. Tapi lebih punya apa ya? Relevansi ke sosial yang kena gitu loh. Dan juga kalau lu mau take out itu dan lu mau nonton sebagai film komik aja, sebagai film yang fun mungkin seru banget. Ada fighting scene yang banyak, yang kayak combo-combo yang wah menurut gua bagus banget. Itu menurut gua balance aja, bagus gitu. Balance secara bagus dua sisi itu. Sedangkan biasanya komik book lain tuh fall short gitu. Mau kedua arah ini tuh milih salah satu. Kayak kita bandingin lah, misal yang dulu something kayak mungkin Ant-Man atau Shang-Chi yang kayak tidak begitu relevan sama sosial, ya itu berarti udah arahnya tuh, kita fokus ke masalah ininya aja, kayak yang ada di filmnya fun gitu. Kita nyari fun aja. Benar. Sedangkan ada yang lain yang fall short ke arah realistis doang. Kita relevansi ke dunia nyata. Contoh kayak ya banyak adaptasi Batman. Benar. Terus banyak adaptasi apa lagi ya? Ya mungkin kasus-kasus sosial lah, isu sosial yang diangkat. Dan juga gini, biasanya emang orang-orang tuh kayak kalau udah nyangkutin isu sosial atau apa itu biasanya ngambek kan kalau movie. Menurut gue ini tidak pantas dingambekin karena halus gitu. Tidak kasar gitu. Tidak memaksa gitu. Contoh kayak nggak ada yang tiba-tiba gantiin cowok ke cewek atau ganti ras segala macam, atau enggak memaksakan ada tiba-tiba politikalnya di situ. Ini nggak dipaksa menurut gua karena emang halus aja di situ. Benar. Kayak kita tahu Lex Luthor nih begini mainannya gitu. Ya halus gitu. Jahat. Iya, dicik. Mainannya tuh ngadu-ngadu negara gitu-gitu buat duit profit sendiri. Maksud gua halus gitu di situ. Jadi ini ya berkesinambungan dengan karakter Lex Luthor-nya juga. Bener. Dan motivasi Lex Luthor-nya juga berkesinambungan kayak gitu kan. Jadi nggak yang kasar, diada-adain aja gitu kan. Biar ada nih, kasihlah kayak gitu. Tapi sebenarnya mah nggak nyambung sama nggak nyambung sama motivasi si villainnya kah. Betul. Atau si hero-nya kah, kayak gitu kan. Itu gue setuju banget. Bagus aja. Itu makanya ya menurut gue dari segi storyline ya,
susah sih mencari celahnya. Mungkin ada beberapa celahnya, tapi menurut gua itu sudah sangat-sangat dimaafkan dengan berbagai macam apa ya, plusnya lah. Kayak penulisannya tuh rapi banget, kayak apa ya? Gitu ntar gue masuk polisi. Kayak penulisannya rapi, terus mungkin yang pengen gue kritikin ya, kan tadi lu udah banyak nyampein kesalahan. Sebelum masuk itu ya? Kesalahan. Apa? Banyak plusnya. Iya. Sebelum masuk ke minus ya, gue pengen nambahin juga sih. Apa tuh? Ini kan masuk ke rating juga menurut gue. Pengkarakteran, menurut gue pengkarakternya sangat-sangat spot on gitu. Iya benar. Kayak Superman, Lois Lane, siapa, Lex Luthor, ada Jimmy Olsen, ada Green Lantern, ada Jimmy Olsen. Itu menurut gue sangat-sangat stay true to the karakter dan kayak bagus gitu. Itu yang menurut gue harus diapresiasi juga. Yang betul. Mana James Gunn bikin Superman ini ya Superman. Betul. Bukan entitas lain yang kayak Snyder punya gitu loh. Iya, Superman seperti comic book. Iya, gitu. Bukan Superman yang diciptakan. Iya, kayak gitu. Ya kalau kita compare sama Zack Snyder, menurut gua jauh banget ya. Kayak dari segi pengkarakterannya juga apa ya, bisa gua bilang bukan Superman selayaknya Superman lah. Terus juga dari secara penulisan pun menurut gua ya jauh kayak gitu. Kayak banyak hal yang apa ya, kalau di Man of Steel tuh ya, kalau gue bilangnya sih bertele-tele. Satu bertele-tele, kedua nggak ada apa ya, sebenarnya gini sih, itu mungkin kalau kita bilang relevansi ya nggak relevansi juga, cuman tetap ada pasti kekhawatiran di benak manusia. Gue tahu Zack Snyder mau ke situ, kayak kalau ada Superman beneran di dunia ini mau gimana, orang-orang pasti takut apa gimana. Benar. Gue tahu sebenarnya mau ke situ, cuman menurut gue itu tidak sopan mungkin. Iya, karena akhirnya lu menghilangkan sosok Superman yang ada di komik book gitu. Tidak stay true to the karakter. Iya, benar. Itu dia. Jahat. Oh ya, sebelum gue mau nambahin juga deh, gue baru inget kayak menurut gue ya itu yang tadi gue bilang, puncaknya di film ini adalah di bagian akhir ya, di bagian akhir film, di babak ketiga. Menurut gue itu adalah puncaknya film ini. Kayak semuanya akhirnya kayak ya kita diperlihatkan Superman kayak gimana, terus habis itu Lex Luthor-nya juga menurut gue keren banget. Kayak dia adalah sosok apa ya, jenius yang benar-benar apa ya, menurut gue professional hater. Ya itu dia, kayak professional hater dia. Gue jujur salah satu karakter yang mencuri spotlight ya. Itu Lex Luthor, kayak anjing ya menurut gue, karena James Gunn berhasil membuat villain yang keren banget ya menurut gue. Karena kayak memang poinnya di situ si Lex Luthor pengen mencuri spotlight Superman. Iya. Dan terakhir dipermalukan. Benar. Nah itu dia. Bagus. Endingnya tuh bener-bener selain dialognya Superman dan Lex Luthor ya, menurut gue itu keren banget ya. Tapi momen-momen pas Lois Lane masuk ke kamarnya Superman, habis itu Superman ngobrol sama bapaknya, habis itu si apa namanya, ya tadi si Lex Luthor dipermalukan di depan karyawannya. Itu gila, keren banget. Habis itu sini lagi sih ditutup dengan Superman dan Lois Lane ciuman sambil terbang. Wah anjir, itu bagus. Itu konklusi yang bagus. Terus sama ini sih, kalau gue pengen masukin lagi yang ini, yang bot. Oh iya, itu salah satu termasuk kritik sosialnya James Gunn di film itu menurut gue. Dan itu maksud gue kayak banyak banget apa ya, kayak kritik isu sosial yang sebenarnya tuh cuman dikasih adegan-adegan minor doang kayak. Itu ada di adegan-adegan minor tapi menurut gua ngena banget. Iya, kayak terus kayak karakter ya Ivy juga. Itu kan menurut gua anjir itu lagi chaos dia, selfie kayak gitu kan. Ya itu menurut gua jenius lah, James Gunn jenius banget. Mengibaratkan buzzer dengan monkey bot itu keren banget sih. Tuh berdua harusnya malu kalian para buzzer. Dikatain monyet kan. Itu dia kayak minus ya. Tapi ya
plusnya tadi beberapa plus di storyline-nya. Menurut lu ada nggak minusnya di film ini? Ada sih, tapi minor doang. Segala dari segi storyline dulu kita omongin. Ada minor doang kalau gue, kayak pacingnya. Menurut gue pacingnya terlalu ketat kali ya buat topik yang menurut gue sangat-sangat banyak dan padat. Itu tidak ada ruang buat kita istilahnya bernafas gitu. Itu secara, kalau gue ngomongin teori ini ya, kalau secara dramaturgi itu dia nggak ada naik turun dia. Tapi naik terus. Itu menurut gua, which is sebenarnya kadang-kadang baik. Cuman tidak menurut gua harus at least gitu, dikasih ruang bernapas dikit. Ada ruang bernapas tapi kayak tetap aja habis itu intens gitu. Menurut gua harus dikasih lagi ruang yang at least apa ya, kayak mungkin menunjukkan Clark Kent sehari-hari apa gimana gitu, buat at least napas lah kita gitu loh, buat mengenal karakter Clark Kent ini lebih dalam lagi gitu. Itu doang sih, pacing isu menurut gue. Pacingnya naik terus ya. Tidak ada yang kayak nyantainya dikit buat apa ya, siap-siap buat impact selanjutnya gitu loh. Menurut gue itu doang. Selalu lebihnya menurut gue bagus. Tapi sebenarnya hampir flawless menurut gue. Ya gue sebenarnya rada setuju nggak setuju. Karena menurut gue ya akhirnya itu ngebuat apa ya, kayak kalau gue ngeliatnya fine aja sih dengan pace secepat itu ya, kayak tetap walaupun mungkin ada mungkin membuat kayak ini kekurangan juga sih akhirnya. Kayak screen time dari beberapa karakter juga kurang jadinya. Dikit banget. Kayak gue ngeliat dari apa yang bertiga, Green Lantern, terus Justice Gang. Justice Gang-nya menurut gue bukan agak sedikit, itu jomplang akhirnya. Jomplang banget, kayak screen time-nya Mr. Terrific, terus Green Lantern dan Hawkeye itu jomplang banget. Hawkgirl mah pemanah. Hawkgirl itu tiga kasus itu menurut gua akhirnya jomplang banget. Ya, itu salah satu ini juga. Menurut gua karena itu tidak dikasih waktu buat bernafas. Jadi kita nggak punya ruang buat mengenal dan memproses mereka karena cepet banget. Tapi di satu sisi mungkin karena ini juga kalau gua ngelihatnya, kenapa James Gunn nggak pengen ngasih kita kayak kendor dikit, mungkin karena biar ininya apa ya, mungkin ada sih pas si Superman-nya yang kayak pas ketemu Lois Lane itu yang di apartnya itu tetap intens menurut gua karena debat ujungnya. Enggak. Yang pas Justice Gang-nya ngelawan ini. Iya. Itu menurut gua tetap intens karena tetap kita diliatin sisi Superman yang dia takut anjir. Karena kriptonya hilang. Itu menurut gue intens juga. Karena kita jadi kayak merasa Superman-nya lagi down cowok gitu loh. Gitu loh. Kayak merasa kayak dia udah mukanya beat up gitu kan. Kayak gue liatnya itu intens juga menurut gue. Memang bukan intens secara tinggi yang perang ya, tapi kayak secara emosional masih intens gitu. Mungkin ya itu hal baik atau buruk menurut gue. At least dikasih waktu buat bernafas. Gitu. Mungkin karena gini. Kenapa gini? Kenapa maksud gue harus dikasih waktu buat bernafas? Karena yang diceritain banyak dan ini membuka franchise baru. Jadi menurut gue perlu space lagi gitu loh buat membiarkan world buildingnya ini masuk ke kita. Jadi kita penasaran, gue pengen lihat itu, abis ini lihat itu gitu. Ngerti nggak sih? Oke. Jadi kayak memang spotlightnya di sini Superman, tapi kayak dikasih waktu buat bernafas tuh bagus buat membuka sebuah franchise bertumbuh. Yang mana membuka kemungkinan storyline lain gitu. Itu menurut gua hal yang seharusnya ada gitu, at least dikit, tipis aja. Space dikit gitu. Itu sih kalau gua minor doang, nggak yang. Tapi nggak yang akhirnya bikin film ini jelek, enggak. Minor menurut gua. Kalau gua balik lagi memang ada benernya, tapi menurut gua kayak mungkin James Gunn nggak mau ngelepas ketegangan itu mungkin ya. Kayak di sisi lain mungkin kayak kenapa pace-nya dibuat cepet banget, nggak cepet banget ya, cepet kayak nggak dikasih nafas, mungkin kayak dia pengen ngebuat penonton tidak
kehilangan momentum sama ketegangan yang dirasakan, konflik yang dirasakan di film itu mungkin kali ya, yang dirasakan Superman. Tapi maksud gue gini, itu bener juga. Cuman gini, ada poin di mana kalau kan ibaratnya di sini Superman-nya dikenain masalah yang berat gitu. Betul. Dia dipotret sebagai musuh manusia, sedangkan dia sendiri orangnya sebaik itu. Iya. Itu menurut gua harusnya di let it sit dulu, didiemin dulu, at least kayak biar kita ngerasain apa sebenarnya Superman ini ngerasain apa gitu. Jadi kayak pelan, ada moment of kita ikutan ngerasain gitu loh. Kalau menurut gua ketegangan yang sepadat itu jadinya kita tidak punya sebuah ruang buat merasakan itu gitu loh, menurut gua. Ya memang tetap kena, tapi nggak akan panjang gitu, nggak akan seintens itu gitu. Oke. Kalau gue ngebandingin pace, mungkin ada film superhero yang pace-nya cepat juga yang nggak kasih nafas. Mungkin salah satunya adalah Infinity War. Menurut lo, kan, dan menurut gue di Infinity War, kenapa bisa berhasil karena itu kali, karena di situ tidak ada isu yang diangkat tuh tidak banyak. Benar. Jadi akhirnya walaupun pace-nya cepat, tapi akhirnya ya fine aja jadinya. Kayak tidak kayak nggak kayak di film ini yang kata lo tadi kan, ya akhirnya kita tidak bisa merasakan kayak bukan tidak bisa sih, belum melengket mungkin. Iya. Oh iya. Berarti cuma diginiin doang set udah. Iya. Gitu. Kayak belum, kita nggak bisa mendalami kayak gimana perasaannya Superman kayak gitu. Iya. Dan kayak kalau mau dikasih contoh scene-nya ini yang lagi Superman lagi ngobrol sama bokapnya, terus itu harusnya di stretch lagi sih. Iya. Harusnya nggak dipotong. Jadi let it sit dan kita akhirnya ngerasain momen bapak dan anak ini anjir. Jadi sebenarnya menurut gua permasalahannya adalah jamnya durasinya yang kurang panjang. Iya, pacing isu. Iya. Pacing. Iya. Itu yang gue bilang. Bahkan kalau kita di let it sit di situ, gue yakin sestudio nangis gitu. Iya. Yakin gue. Itu momen sedih ya. Iya, tapi dipotong. Terlalu. Iya sih, kayaknya dipotong sama emaknya anjing. Tapi kayak menurut gue jangan dulu masuk gitu loh. Gue sebenarnya udah expect di situ akan dipotong. Tapi kayak jangan please gitu tuh. Kayak dalam hati gue masih jangan dong, let it sit gitu loh. Karena lagi bagus, adegannya lagi anget gitu. Iya, itu ya mungkin nggak tahu itu entah dari pihak studionya atau dari James Gunn-nya, kita nggak paham ya. Mungkin karena memang keterbatasan durasi juga. Mungkin ya. Kayak gitu. Tapi ini menurut lu ini adalah sebuah kekurangan atau tidak ya? Gue nggak tahu juga. Kayak di situ kan banyak ya karakter-karakter yang diperkenalkan banyak. Betul. Menurut lo apakah karakter itu terlalu banyak di film Superman? Di film pertama untuk membuka franchise DCU kayak sebenarnya banyak ya. Kan di situ ada banyak. Girl, terus Justice League, habis itu kita terakhir dikasih tahu juga ada siapa namanya? Supergirl gitu. Itu kan tapi lumayan banyak. Tapi sebenarnya tidak salah juga. Karena ibaratnya ngetisnya masuk ke cerita gitu. Menurut gue tidak sebegitunya salah sebenarnya. Ada Peacemaker juga, gue baru ingat. Itu spoiler kenceng. Ya. Pokoknya gitu guys. Ya pokoknya gini, maksud gue bagus karena gini, akhirnya ngetis gitu. Seberapa besar dunia ini ntar expand. Menurut gue bagus aja, langkah yang bagus juga. Ntar ada ini nih, ntar ada ini gitu. Oke. Tidak, ya for better or worse itu works menurut gue. Ya. Tidak fatal lah. Dan menurut gue iya sih, dan menurut gue setuju juga, dan nggak mengambil spotlightnya Superman juga sih. Betul. Kayak justru jadi penambah, jadi warna ya. Apalagi Mr. Terrific. Iya, nambahin depth lah menurut gue. Ya, salah satu karakter yang keren banget juga tuh. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak kita bisa lihat Superman dari POV orang lain. Iya. Itu menurut gue bagusnya di situ karena ada konteks. Nggak bolong aja kayak taruh enggak gitu. Dia punya depth di situ karakternya meskipun screen time-nya tipis gitu. Iya. Maksud gue kayak gitu. Mungkin kalau storyline menurut gue udah sih
Iya sih ya, secara keseluruhan tutorialnya bagus sih rapi. Gua akuin itu rapi, dan menurut gua mungkin apa ya, endingnya ini nggak akan bisa dibantah oleh orang-orang yang apa ya, kayak gue tuh kan sering lihat kayak orang-orang yang kalau misalkan ending superhero itu endingnya cuma ceramah no jutsu kayak gitu menurut gue. Tapi apa ya, gini ya, benar-benar kayak itu nggak bisa dibantah karena menurut gue sebenarnya endingnya bukan cuma ceramah no jutsu doang. Walaupun ceramah no jutsunya menurut gue juga, gue bukan tipe orang yang masalah dengan ending ceramah no jutsu. Menurut gue ya bagus-bagus aja kalau emang itu works gitu, bisa diterapkan dengan bagus gitu, dengan baik kayak. Tapi iya terus dan nggak apa ya, nggak ya nggak harus ending tuh nggak harus bikin kalah. Yang bukan ending tuh bukan harus adegan yang kayak bunuh-bunuhan gitu. Enggak gitu. Tapi gini, kan karena karakternya Superman. Iya. Masa sih Superman ngebunuh Lex Luthor gitu? Iya, makanya. Ya kali gitu kan. Cuman kayak ya itu Zack Snyder ke orang aneh. Dia nggak suka Superman anjing. Iya. Jadi kayak menurut gua itu sudah stay true to the character dan nggak mungkin dibunuh. Toh juga kalau kita lihat Batman pun gitu. Iya. Diceramah juga ceramah. Oh yang The Dark Knight ya. Apapun. Oh iya, ini juga yang yang maksud gue Batman. Maksud gue pun itu bukan hal yang salah dalam film superhero menurut gue. Betul. Karena tidak semua villain di film di comic book movie atau superhero itu menurut gue tidak semuanya sesuatu yang creature yang apa ya, makhluk yang tidak punya depth, ngerti nggak? Semua itu pasti ada juga musuh-musuhnya yang punya apa ya, bisa dibenerin nih gitu loh. Punya redemption gitu loh. Iya. Dan si Superman tuh ngeliat itu menurut gua di situ. Iya, itu di semua villainnya. Di semua orang kalau menurut gue bilang. Anjir, itu di scene pas dia ngebukin The Engineer. Itu padahal tinggal di gua gem doang. Orang gila anjir. Masih ditanyain, ya, lu mau berubah apa enggak? Iya, gitu. Masih bisa kok gitu. Masih bisa kok gitu. Iya, kayak wow, anjir. Iya. Jadi kayak menurut gue tuh ending yang apa ya? Punchline yang sangat-sangat apa ya? Konklusif buat karakter Superman ini. Iya. Bagus. Itu ending yang bagus banget menurut gue. Dan di film Superman. Dan kayak bukan ceramah no jutsu yang lemah yang habis dibacotin dihentiin tuh bukan, tapi tetap Lex Luthor-nya akan tetap sama tuh, lihat mukanya tetap kesel anjing. Gue berharap Lex Luthor akan terus ada sih. Iya, pasti. Ya. Karena dia masuk Bell Reef tuh pasti kayak ntar di Bell Reef ada dia ada main dia. Akan membuat sebuah kerajaan baru pasti. Di Bell Reef tuh. Maksud gua gini, apa ya? Sebuah konklusi yang sebenarnya win-win juga. Bener. Karena kan villainnya si Lex Luthor tidak segampang itu menyerah dengan perkataan Superman gitu. Dia kan kalahnya juga gara-gara masa dan dia sendiri gitu. Kecerobohan dia sendiri. Dan kalah masa kayak, masa ternyata udah benci sama Lex Luthor gara-gara dia memang segitunya ngefitnah Superman segala macam gitu. Benar. Iya. Sebelum gua pindah ya pas unsur sinematiknya, kayak gua pengen ngebandingin aja sih, kayak sebenarnya ini ending yang sama, jalur ending yang sama yang diterapkan di film Marvel sebelumnya itu Thunderbolt ya. Kayak sama-sama ceramahnya justru, tapi menurut gua kenapa yang membedakan kenapa film Superman ini endingnya lebih baik ya daripada film Thunderbolt itu karena di film Superman itu mereka gak lebay menurut gua. Iya. Ya udah apa adanya kayak sesuai gitu. Porsi. Iya, sesuai porsi. Dan ya kalau yang di Thunderbolt item di Thunderbolt ya. Kalau di Thunderbolt tuh menurut gua masih agak lebay lah. Walaupun gua nggak mempermasalahkan, sekali lagi gua mempermasalahkan ending yang cuman ceramah no jutsu doang itu enggak mempermasalahkan, tapi menurut gua ya sedikit agak lebay lah kalau yang di Thunderbolt kayak gitu. Dan menurut gue yang di film Superman ini kayak walaupun ceramah no jutsu doang tapi nggak lebay, kayak dialognya juga ya apa ya, kayak
bener-bener anjir. Iya. Pas gue ngeliat tuh kayak anjir ya Superman. Iya, kalau gue lihat ya udah Superman as a human. Iya, kayak dia mau gimana ya? Istilahnya di framing segitunya masa lu nggak marah iya, gitu. gitu. Dia pasti ngambek lah di situ kayak. Iya ya. Lu gini balas. Iya. Lu manusia gitu. Iya. Lu juga takut gitu. Dia ngambek gitu sih. Iya, itu dia valid gitu loh. Bener. Karena dia udah digituin sedunia, dilempar botol di tengah jalan, orang-orang jadi nggak percaya gara-gara si botak itu gitu loh. Dia wajar kesel anjir. Ya dia cuman kayak anjir, lu tuh salah, lu cuma iri sama gua gitu. Lu ngapain iri sama gua? Iya, gue juga sama kayak lu. Bedanya gue bisa terbang doang. Bedanya dia cuma ya ada kekuatan super doang. Kayak gitu. Iya sih, bagus. Kayak ya itulah dari storyline ya menurut gua. Dan kita masuk ke unsur sinematiknya, menurut lu gimana nih? Unsur sinematik kalau gue jujur ini deh. Kalau gue salah satu ini dulu deh. Kalau gue sebenarnya bukan unsur sinematik yang bikin gue bukan sinematografinya yang bikin gue berkesan banget. Ya bagus, bukan gue bilang jelek, tetap bagus, tapi gue lebih kena ke skornya yang mewah parah. Oke. Parah. Iya, James Gunn bro. Iya benar. Itu orang raja musik kayaknya. Iya. Kalau dari sinemato dulu deh kita bahas. Kalau sinemato bagus sebenarnya, imbang lah, ada plus minusnya. Menurut gue banyak usage of blocking di dalam film tuh kembali lagi kayak dia pakai sebuah vessel yang cuman one take. Itu menurut gue bagus banget buat cerita. Kayak jadi kita tahu blocking karakternya dan gerakan segala macam tuh menurut gue bagus. Banyak dia pakai itu banyak. Iya, enak banget dilihat kayak halus one take gitu. Cuman ya despite itu banyak ini juga sebenarnya shot-shot yang males juga ada gitu kayak cuman depan OTS biasa tuh banyak. Cuman kayak tidak memungkiri bahwa ada plus yang lebih gede gitu loh. Iya, ditertutupi. Iya, jadi kayak menurut gue apalagi ini ya mengesampingkan yang one take banyak itu yang bagus menurut gue. Ini juga sebuah sebuah koreografi fighting scene yang menurutku bagus banget. Gila banget. Ya James Gunn gitu. Gila banget. Kayak flow smoothly. Kayak kita feel-nya lagi nonton adaptasi komik gitu. Iya. Kayak se-goofy itu dan istilahnya sejalan itu. Gak malu-malu realistis bullshit gitu loh. Betul. Gue suka banget kayak tiba-tiba yang gir-giran berputar terus tiba-tiba dia dikerubutin orang banyak terus berputar kayak kungfu hustle. Gue keren banget anjir. Senpu. Iya, ada Senpu. Iya. Jadi kayak banyak referensi juga. Keren banget. Dia kayak diangkat ke atas terus dijatuhin ke bawah. Gua kira tuh awal itu adegan ya. Gua kira itu gua kira Superman mau ke matahari. Iya, gue juga sama. Iya, biar dia sembuh gitu. Iya, kan karena dia kan kalau ke matahari dia kan makin kuat dong. Iya. Gue kira dia mau dibawa ke matahari. Ternyata dijatuhin kayak Rock Lee itu kayak keren banget. Iya, gue pertama yang sangka. Iya, gue pertama lihat juga anjir Konoha Senpu gue. Makanya keren anjir. Terus itu gila keren banget sih. Sebuah koreografi fighting scene dan sinematografi itu nyatu menurut gue bagus banget gitu. Kayak laser-laseran mata yang tidak di overuse gitu. Iya, ada juga. Tapi pas itu dipakai tuh bagus banget gitu. Benar. Kayak pas pada tempatnya gitu. Terus kayak yang dia mau nyedot masuk ke black hole terus ditiup. Iya, ditiup itu. Anjing. Itu keren menurut gue. Poetik sih banget. Superman. Ini Superman gitu. Bisa nge-freeze apapun gitu. Benar. Keren aja. Iya, itu. Dan salah satu koreo fighting yang bagus banget menurut gue, ini favorit gue adalah scene fight-nya Mr. Terrific sih justru. Oke, itu bagus memang. Pas dia datang ke perbatasan apa tuh? Ya pokoknya mau ke inilah ke Jaranpur Boravia. Iya, itu yang dia mau ke teleportnya itu menurut gue keren banget sih. Iya, yang ngelinduin Lois Lane ya. Iya, itu bagus banget. Itu
Ya mengingatkan gua ke scene fight-nya GOTG Iya, sebenarnya. kayak Yondu sih. Kayak Yondu. Iya itu anjir. Gue kayak kayak Yondu tapi Itu keren. Yondu banget anjir. Tapi beda. Iya ya. Lebih banyak lah, lebih luas, lebih Iya. Kan kalau Yondu juga emang kekuatannya itu doang. Iya, Itu panah doang. kayak apa ya? Dia James Gunn memainkan drone-drone-nya si Master Terrific tuh menurut gua gila keren banget sih. Asli. Kayak dibuat kayak Yondu, habis itu dibuat kayak pistol. Iya. Itu tuh keren banget. Dan ya apa ya? Memang udah sebenarnya nggak kaget sih karena itu James Gunn sering ngebuat Fighting scene yang scene komik yang sekali. Gila, yang keren banget sih. Kalau apa? Fighting scene yang menurut tuh itu mewah banget itu. Ini sama sebenarnya Mr. Itu ya? Terrific juga, cuman ada lagi sih gue kayak suka banget. Itu bukan fighting scene sih jatuhnya. Apaan? Rescue scene mungkin ya. Ya? Pas scene ini. Jadi jembatannya tuh mau kena roboh bangunan. Terus Superman ngangkat si bangunan itu. Iya. Terus ada mbak-mbak di dalam mobil nengok, terus kayak gitu, kayak disuruh duluan. Itu Menyelamatkan lah. jatuh kan. Terus mbak-mbaknya pelan-pelan ke depan. Iya. Nah, Superman kan kejatuhan ya. Iya. Terus dia terbang ke atas disambut kayak matahari. Oh my Itu god. gila. Peak cinema ngentot Keren bagus banget banget aja. sih. Kayak wah, Superman. Superman muncul dari Iya. asap terus habis itu disorot Matahari. matahari itu kayak bagus banget. Ini Superman nih, gue gitu langsung kayak iya. dalam hati gue kayak ada hati kecil gue kayak bocahnya tuh keluar gitu kayak Iya. ini Superman gitu. Iya, benar itu dia. Anjir. Itu Iya. bikin mas-mas brewok ini kayak gitu anjing. Kita yang udah tua aja. Iya. Anjir, jujur itu di situ Gue kayak kayak bocah lagi gue aja. Iya, benar. Kayak wah Superman datang anjir gitu. Iya, kayak Wah itu sih. emang gue nonton beberapa scene fight-nya tuh jujur kayak apa ya? Kayak senyum-senyum sendiri gitu loh. Kayak anjir. Iya, itu juga. Gue bener-bener entire film kayak senyum doang kayak gitu loh. Gue Iya. nggak ada, ya nangis ada kayak yang adegan Ya, yang ada heartfelt. sedih, ya. Cuman tetep endingnya tuh kayak sambil nangis senyum gitu kayak Iya. anget anjir. Iya, benar-benar. Kayak Superman datang aman aja Iya. gitu. Sekarang kan lebih banyak yang scene yang brutal banget. Iya. Kalau superhero film superhero kan banyak yang brutal banget lah, kayak tonjok-tonjokan tanpa belas kasih gitu kan. Iya. Tapi kayak Superman tuh wah anjir. Right, sebay itu anjir. Iya. Bahkan ada tupai yang mau kejatuhannya diambil dulu Iya, tupai iya, anjir. gitu. Sekecil tupai itu gila ya. Itu kayak- Sebay itu anjir. Itu makanya ya kalau untuk sinemato menurut gua unsur sinematik dari segi sinematografinya terus habis itu scoring udah nggak usah dibahas lah ya. James Gunn Udah. gila banget. Ya udah gitu. Pasti. Dengan apa ya, anthem Superman klasik, Iya, yang habis itu pakai elektronikal musik elektronik kan. Iya. Tapi kayak ada dimodif juga dikit. Iya, dimodif ya. Ditambah-tambahin. Terus kayak banyak reference ke punk rock yang Bener. James Gunn suka. Gue juga suka. Nah kan Superman juga suka Ya. punk rock kan. Itu aneh sebenarnya. Aneh. Tapi ya udah. Tapi kayak itu maksudnya hal-hal silly gitu tuh jago dia. Iya. Kayak ya kalau musik udah gua nggak bisa nggak ada celah lah menurut gua. Iya. Scoringnya edan anjir gila banget. Kalau menurut lu ini sih, kalau gue mau nanya juga nih, kostum. Kostum jujur bagus banget. Iya. Kostumnya mengembalikan sempak Superman di luar adalah keputusan yang bagus. Betul. Itu adalah ciri khasnya Superman yang hilang dihapus oleh Zack Snyder. Menurut gua Zack Snyder itu juga nggak sopan. Ya, fuck Zack Snyder. Kayak lu ngebuat ton warnanya juga kan Iya. kembali ke biru cerah. Lebih cerah, bener. Karena ya. By the way juga color gradingnya juga kan Ya, cerah banget. cerah. Itu benar-benar ya. Bukan cerah sih, colorful. Iya, colorful kayak Pop gitu loh warnanya. Dia kayak ya harusnya kayak gitu main Superman. Iya, benar. Lu nggak usah lah kayak sosokan bikin Gelap. Superman yang dark kayak gitu. Sebenarnya gue tahu arahnya James Gunn siapa? Zack Snyder tuh mau ke Injustice Iya, gitu. Injustice, benar. Memang gelap, tapi kayak menurut gue kalau lu mau bawa Injustice dari awal mah langsung aja. Iya. Dan nggak usah diembel-embel ini continuity utama kan. Injustice bukan continuity utama. Iya. Gitu. Bukan, ya ibarat mah bukan 616 nya Iya. DC Tidak canon sebenarnya. Iya, bukan universe pertama. Dan itulah menurut gua dengan pemilihan color grading yang colorful, terus Kostumnya kostumnya juga pop semua. Gue liat
bajunya tuh nggak ada yang mati loh, Iya, benar. banget semua gitu. Ya. Bahkan Lois Lane yang bajunya sebenarnya kayak gue bilang monokrom ya sebenarnya, Iya. tapi tetap ngepop gitu loh. Iya. Gue liatnya kayak putih terus dibanting sama hitam abu-abu, menurut gue ngepop gitu. Iya. Dan itu kayak gue liatnya kayak ya kayak liat komik gitu. Benar. Kayak feelnya gue kan suka banget ini ya, nonton Justice League yang animated ya. Ya. Itu feelnya gue sama gitu. Iya. Lihatnya kayak wah kayak lihat animatednya DC gitu. Benar. Kayak bocah lagi gue suka gitu. Ya mungkin kalau pecinta Zack Snyder nggak akan suka ya. Iya, pecinta Homelander. Iya. Ini bukan Homelander, ini Superman gitu. Yoi. Beda. Beda. Homelander Dari segi anjing itu. komik juga beda. Iya. Bro. Jangan disamakan. Jangan, iya. Ya ini memang, dan gak usah lah kalian mengatakan sekarang DC udah jadi tontonan kayak Marvel yang cuman yang vibes-nya bukan vibes sih, yang artinya cuman PG-13 gitu-gitu doang. Ya menurut gua kenapa ya? Tapi kalau ini ya, kalau lo mau tahu ya, The Batman kemarin tuh PG-13 juga. Oh iya? Iya, PG-13. Yang The Riddle? PG-13. The Riddler aja. Iya. Itu PG-13. PG-13. Iya. Sebenarnya mau bikin PG-13 itu tidak sesusah itu anjir. Iya. Kayak ya bisa lu apa ya? Kayak Ya. kemarin dulu lihat ini deh yang si Presiden Burafia dijatuhin. Iya. Itu kan enggak langsung. Iya. Iya. Di match cut pakai sebuah wadah lain. Yoi. Gampang sebenarnya kalau mau lihat brutal tapi tidak brutal tuh gampang. Benar. Ya itu loh. Enggak, maksud gua kayak banyak kan yang kayak kayak dulu yang mau bilang Marvel film tontonan bocah Iya. gitu. Ya, maksud gua ya sekarang pun DC juga PG-13 gitu akhirnya, dan bagus. Iya, maksud gua kalau mau dibilang enteng pun tidak seenteng itu juga. Iya. Kalau mau dikeruk belakangnya tuh ada konflik wilayah segala macam, ada relasi kuasa kalau mau bikin skripsi. Iya, benar. Bisa banyak sebenarnya mau dikeruk gitu loh. Contoh kayak gambaran panic attack segala macam itu kalau lu lihat yang Superman masuk ke dalam itu dia panic attack anjir. Iya. Wah, karena ini iya. Gue dibenci sedunia anjir gitu loh. Oh iya, yang kayak ini. dia langsung gini kan. Itu menurut gue, penggambaran panic attack yang bagus menurut gue. Suaranya hilang, terus dia dilempar botol diem. Itu bagus banget anjing. Keren banget sih. Itu depth karakternya gitu loh. Apa ya, tadi bahas kostum ya? Kostum Ini sih, gue suka rambut-rambutannya juga, hairdo-nya keren. Rambutan? Kayak si rambut-rambut, styling rambutnya. Oh iya. Si Hal Jordan, kayak Gardnernya, si Green Lantern, menurut gue itu bagus sih. Iya, bagus banget sih. Silly gitu loh, kayak komik banget anjir, ya, kayak gaya Gardnernya komik gitu. Iya. Terus rambut-rambutnya si Superman-nya juga. Ya memang bukan yang tipe Superman yang terus ada polinya berputar tuh bukan. Ini banget lah, yang OG banget, bukan OG sih, yang ya old banget lah. Bukan, tapi ada rasanya ke situ gitu. Iya. Bukan yang rapi seperti Zack Snyder punya yang pomade, nggak habis-habis itu, bukan. Sampai kering kayak gitu. Iya. Tapi tetap bagus ya menurut gua. Iya sih. Iya. Secara kostum, makeup segala macam. Kalau makeup lagi. Dan ini juga sih menurut gua. Ya makeup itu salah satu yang keren banget, banyak banget yang makeup praktikal. Iya. Yang bagus banget. Wah itu yang si Metamorpho. Iya. Wah itu keren banget sih Metamorpho. Terus pas Superman kena kryptonite mukanya hancur. Iya. Bagus banget menurut gua. Banyak kayak gitu. Kayak praktikal effect yang bagus di situ. Keren. Dan ini juga pengen nambahin pemilihan si siapa? Siapa? Aktornya David siapa? David Cronenweth. Kayak menurut gua secara mimik muka tuh Superman bagus banget. Gak setegang si Henry Cavill. Betul. Ya itu kan pokoknya nggak serem sih. Tegang banget kan. Iya. Kalau versinya Zack Snyder yang Henry Cavill kan tegang banget, kayak mukanya tegas gitu. Iya, tegas. Rahanya juga tegas, Iya. gitu. Mukanya bener-bener yang kotak, yang menyeramkan. Kayak kalau ini tuh enggak gitu loh. Iya, kayak abang-abang kita. Iya, kayak tapi berotot aja gitu. Kayak mukanya tuh full senyum. Iya, full senyum tapi berotot aja. Gitu. Itu anjir itu. Cocok sih. Kayak orang pun ngeliat Superman jadinya enggak takut. Iya, kayak bocah-bocah pun halo Superman gitu. Iya, makanya kayak di fitah
si siapa Lex Luthor apa namanya ingin menghancurkan dunia ya. Iya. Bocah. Aduh. Kalau lu lihat tuh bocah-bocahnya juga bukan bocah yang lari, dia diambil emaknya anjir. Iya. Bocahnya sebenarnya nggak takut gitu. Bocahnya kayak itu mah Iya, kalau Superman gitu. Kalau bocah bisa ngomong lah, serius aja nih orang. Gak mungkin anjing gitu. Iya, orang kayak gini nih. Iya. Jahat ya. Nih orang nih, gitu. Gak mungkin Iya, anjing. Enggak. Iya itu salah satu apa namanya? Pemilihan aktor yang bagus. Tepat, gitu. casting yang tepat. Casting aktor. Nah, ngomongin aktor nih. Iya. Ngomongin aktor nih. Iya. Menurut lu gimana? Si Mas David itu gimana? Jujur, Memerankan Superman. semua sih, bukan Mas David doang. Kita bicara dari si David dulu deh. Dia kan Iya. yang selalu menjadi apa namanya poinnya adalah kan pasti dia akan memerankan sebagai Superman dan Clark Kent. Ya. Nah, menurut lu gimana nih? Dia menjalankan perannya sebagai Superman dan Clark Kent itu menurut lu gimana? Bagus, banting. Bener-bener banting kayak Superman dia jadi sosok yang reliable kayak apa namanya paling aman lah ada gua gitu. Iya. Tapi pas jadi Clark Kent dia clumsy-nya tuh dapat kayak mas-mas yang dikit-dikit kesandung, yang pas ngambil minum nyangkut, pas telepon susah, itu masih dapat gitu. Orangnya tuh orang gitu. Bener. Sedangkan pas jadi Superman, mau apa juga gue bisa gitu. Beda aura lah gitu. Itu menurut gue jago dia di situ. Bahkan si David Corenswet pun pas jadi Ultraman itu tuh kena bukan kayak Superman. Iya. Beda jauh. Mukanya tuh emotionless dia. Iya benar. Jago, bagus. Menurut gue performance-nya si David Corenswet di situ bagus banget. Iya. Itu menurut gue makanya gue bilang pemilihan aktornya tuh bahkan David Corenswet. David Corenswet. David Corenswet tuh wah itu pas banget. Salah satu mungkin pemilihan aktor Superman ya terbaik. Setuju nggak lo? Iya, kayaknya. Untuk saat ini. Untuk saat ini ya kalau gue sih akan pede mengatakan dia adalah pemeran Superman terbaik sekarang untuk saat ini. Mungkin on par lah. Kalau gue nggak bilang terbaik tapi on par lah sama mungkin. Iya. Sama Christopher Reeve lah. Ya itu. Gue lebih suka Christopher Reeve sebenarnya dikit. Cuman David Corenswet juga bagus banget sih. Iya. Keren. Terus. Ya mungkin sama ya karena kayak bisa mungkin sejajar lah. Iya. Kayak Lois Lane-nya juga bagus banget. Cocok banget jadi Lois Lane, sumpah kayak apa ya, dia performance bacotnya tuh dawet banget, gue suka anjir. Sosok reporter jurnalistik yang berani, tidak takut apapun, terus selengean dan bacot gitu. Asli, pas banget anjir. Dia ngebacotin Green Lantern di markasnya Justice League. Iya, itu menurut gue bagus sih. Kayak Lois Lane banget gitu. Iya. Pas karakternya bagus gitu. Sosok yang apa gue bilangnya bold lah. Wanita bold kan kalau Lois Lane gitu. Cewek yang bold gitu loh, yang berani dan kayak apapun diterjang, kayak mau ke markas orang tanpa pengaman gue gas dia anjir. Gitu. Ya dua karakter itu Lois Lane dan Superman ataupun Clark Kent ya menurut gue apa ya? Pas banget sih kayak itu yang ngebuat filmnya juga makin hidup ya. Kayak ya mereka berhasil ngejalanin directing yang dikasih James Gunn juga kayak gitu. Terus ini sih Lex Luthor-nya juga jujur bagus banget. Memang yang terbaik performa terbaik di film ini tetap si yang jadi Superman ya. Enggak sih. Back to differ. Kalau menurut gue Luthor. Oh gitu. Kalau Luthor ya. Kalau gua Luthornya tuh ngeselinnya dapat anjing. Iya, bener. Pengen gebuk palanya sumpah demi Allah. Keselin banget orangnya. Kayak dingin-dinginnya dapat, tapi pas ngeselin dia ngeselin banget gitu loh. Iya. Kayak sosiopatnya Luthor ya. Yang orangnya enggak peduli orang, enggak punya belas kasihan tuh dapat banget Luthornya di situ menurut gua. Ya, Mbak. Bagus. Memang Luthornya gua bilang juga bagus kayak walaupun tapi tetap di hati gue tetap David Corenswet yang paling apa ya performanya yang paling top lah di situ kayak anjir dia on par lah kalau gue bilang mungkin nggak lebih bagus salah satu ya mungkin on par sama-sama. Cuman gini tapi ya Luthornya bisa deliver banget kayak gesturnya Luthor kan nggak gini lagi nih gue bilang Zack Snyder lagi deh. Iya.
Luthornya Zack Snyder terlalu goofy anjir. Bener. Tidak ada wibawanya, Cok. Sedangkan Luthornya si James Gunn ini sangat-sangat berwibawa gitu. Padahal itu ya itu balik lagi. Tidak menghormati karakter Iya. asli. Luthornya Iya. goofy gitu, kayak orangnya makan permen apa segala macam. Tapi pas yang di James Gunn tuh kayak dingin anjir. Lu Lu kayak jas. lu inget gak yang adegan dia masuk markasnya Superman, yang masuk Ice Fortress-nya Superman? Iya, Terus iya. dia ada baling-baling ke sini, dia diem kayak Iya. santai Iya, banget. itu- Itu Luthor anjir. Itu- Serem Iya. orangnya. Dingin kayak lu mau ngapain aman gua gitu loh. Itu anjir itu. Itu Luthor banget Wah, menurut anjing, gua. iya. Kan Bener-bener. berdiri tegak, santai jalan gitu. Bukan Luthor yang cengengesan. Iya. Luthor yang goofy kalau gue lihat ya. Iya, iya. Dia sosiopat juga tapi goofy. Iya, iya mungkin ya kalau Luthor di Snyder bukan Luthor itu bagus kan? Iya. Itu bagus. Iya. Gue suka banget Karakternya bagus. karakternya apa ya? Development karakter di JC ya namanya. Hah? Si yang main ya, JC. Jesse Eisenberg. Iya, JC. Itu bagus aja dia. Bagus. Dia memerankan orang yang sosiopat. Sosiopat tapi habis itu goofy, kayak- playful gitu. Iya, kayak malah lebih kayak Joker aja ya. Iya, iya, agak Lebih Joker. gitu. Terlalu playful. Kalau Luthor kaku anjir. Iya, Orang- Luthor tuh kayak berwibawa, Iya. terus tegas. Tapi tetap ada sisi-sisi ngeselin yang dapet tuh ada. Sisi ngeselinnya Luthor tuh ada gitu. Iya. Kayak yang pas tiba-tiba dia kesel iniannya pensil dijatuhin ke bawah suruh ngambil. Iya. Bangsa keselin banget anjing mukanya. Terus pas dia pas Superman ngelabrak kantornya Luthor gara-gara anjingnya Iya. diginiin, kayak dia sambil minum kayak itu cuma anjing. Itu cuma Jelek. anjing jelek ya. Iya, itu terus Kayak- Luthor banget anjir. Iya. Nah, lu ngomong apa? Enggak, gua ngomong apa-apa. Iya, anjir. Anjing. Luthor banget anjir. Bangsat banget sih itu. Tapi dia nggak playful di situ berwibawa gitu. Iya. Cuma Dengan botaknya itu anjir. botak pincang gitu Iya. ya. Ya. Emang Luthor gitu. Ya, walaupun ya balik lagi ya itu Luthor sesuai apa yang ada di komik sih menurut Betul. gue. Dan lagi-lagi James Gunn dia adalah sutradara yang sangat-sangat menghormati source-nya, kayak ya walaupun dia pengen tambahin sesuatu ya tapi masih tetap masuk Mhm, menurut gue. mhm. Kayak enggak yang menyeleweng kayak si film Superman sebelumnya yang Man of Steel itu kan jauh banget. Iya. Terus Luthor yang di Batman v Superman juga kan itu Dan kayak Lois Lane juga beda kan jauh. kayak Lois Lane yang di Man of Steel Gini. dan itu kan kayak Beda. kalau gua ngeliat lebih bacot yang di sekarang. Iya. Kayak Lois Lane yang dulu mungkin agak terlalu kaku dingin ya, si Amy Dunn ya. iya. Terlalu dingin menurut gua, terlalu kaku. Terus sedangkan Lois Lane tidak gitu. Iya. Karena playful juga gitu sebenarnya. Sebagai reporter dia orang yang playful gitu. Bener sih. Tidak yang kaku gitu. Wah, Cuman tetap ada bulut-bulutnya memang ada gitu. Berani. dia ke apa? Markas teroris anjir. sendirian Iya. itu juga kacau. Iya. Iya. Ya kalau mau dihitung semua bagus semua sebenarnya. Iya. Actingnya. Cuman mungkin minus apa ya gue ya? Mungkin kalau gue personally Jimmy Olsen kurang playful menurut gue. Nah, Terlalu kaku dia. Ya kalau di komik sebenarnya Jimmy Olsen tuh playful banget anjir, orangnya ngaco anjing. iya. Kalau orang mah asbun sekarang dia. Inilah kayak apa? Netnya Spider-Man kan sebenarnya. Iya. Iya. Lebih playfulnya lebih goofy, kurang Iya. goofy menurut gue. Oh. Tapi tetap kalau di komik dan filmnya ada kesamaan kayak Jimmy Olsen magnet wanita tuh ada gitu. Iya. Si penakluk Iya, si orang jago itu aja Iya. tetap ada gitu. wanita. Itu tuh masih true to the comic tapi kayak kurang playful gue. Dan di Man of Steel juga nggak ada ya Jim Wilson ya. Gak ada. Tuh, padahal sama-sama di Itu penting. Daily Planet ya. Iya, karakter penting itu. Iya. Kayak Daily Planetnya juga apaan banget anjir. di Man of Steel. Iya. Iya. Kayak kantor Shopee gitu gue. Apa ini rapi banget gitu. Kan kalau Daily Planet yang itu Iya. menurut gua keren sih. Keren. Kayak apa ya? Asiknya ya kayak komik gue liat. Iya, kayak ya bukan yang kayak kantor Kaku, banget. nggak kaku. Gitu. Iya, Terus kayak- kayak ada desain kantor yang dari luar, ada yang planetnya itu yang Oh iya benar yang di atasnya. ikonik. Itu gila sih. Bagus. Bagus banget. Itu jauh banget kita lagi ngomongin acting sebenarnya. Oh iya. Ya acting kalau dari segi acting menurut gua tidak ada celah ya. Minusnya nggak ada. Hah? Minusnya nggak ada loh. Minus gua Tapi Jimmy Olsen-nya doang sih. Mungkin- Kurang playful menurut gue. ya Jim Wilson-nya mungkin
Tapi menurut ya mungkin iya kurang level mungkin iya, tapi menurut gua udah oke sih kayak dari overall kayak gitu-gitu siapa ya kayak Itu doang sih gue. nggak ada sih yang menurut gua aktingnya keren banget, top parah aja. Gue Jimmy Olsen doang. Ya Jimmy Olsen doang mungkin ya minusnya, tapi nggak yang ngebuat ini banget lah, Nggak hancur. nggak hancur gitu loh. Tetap ada sisi-sisi Jimmy Olsen yang tidak dihilangkan. Kayak ya overall menurut gue secara acting juga udah bagus lah, kayak tidak ada yang meleset. Iya. Nah, kalau menurut lo kan kita udah bahas nih, udah semua. Dari storyline-nya, terus habis itu unsur sinematiknya, habis itu actingnya. Secara kesimpulan deh, menurut lo film sangat layak direkomendasikan untuk semuanya, untuk penonton Indonesia atau enggak nih? Sangat layak. Sangat layak banget. As a comic book film gimana deh menurut lo? Ini agak kalimat yang bold menurut gue, tapi gue akan ngomong tetap. Boleh. Menurut gue bisa jadi top 5 as a comic book film. Setuju gue. Of all time. Kan setuju gue. Bagus banget menurut gue. Itu gimana ya? Lu James Gunn yang udah punya proof banyak. Iya. Terus ditaruh itu menurut gue solidify gitu. Dan menurut gue ini James Gunn kayaknya raja deh. Nggak pernah gagal bikin comic book film. Oke, iya. Kalau gagal nggak pernah. Iya kan. Kalau mediocre ada. Mediocre ya, yang GOTG 2 sebenarnya ada mediocre. Tapi menurut gua nggak gagal. Nggak gagal. Iya. Masih bagus. Belum pernah gagal kayak. Iya. Kalau menurut gua solidify sih. Kayak kalau kita mau naruh ya, top 3 director CBM mungkin bisa top 3 sih. James Gunn. Bahkan nomor 1 pun gue masih berani sebenarnya. Iya. Bahkan mau adu sama Sam Raimi pun gue masih bisa gitu. Sam Raimi Spider-Man. Iya. Enggak, oke, as a whole. CBM movie director. Dari katalognya si Sam Raimi yang direct CBM, menurut gue tetap gue masih berani pegang James Gunn. Mungkin ya ada satu aspek sama lain yang bisa kalah satu sama lain, mungkin on par tuh gue. Iya. Top 3 anjir, bagus, jago banget. James Gunn punya cara buat nge-treat adaptasi komik ini bagus gitu. Bagus banget. Itu yang tidak dipunyai director lain ya. Dia cinta komik menurut gue. Tidak menghilangkan ininya lah. Dia suka komik dan dia tahu cara nge-treat komik masuk ke dalam film ini gimana gitu. Betul. Ya gue setuju sih kalau misalkan James Gunn top 3 director CBM comic book film. Gue setuju banget sih kayaknya. Kayak untuk sekarang dengan catatan dia, foto dia ngedirect film-film comic book film itu kayaknya udah kita bisa masukkan salah satu director dengan katalog bagus gitu. CBM yang sangat-sangat bagus ya. Tier S bagus. Tier S. Iya. As a film ya. Kita balik lagi ya. Itu kan James Gunn as a film Superman. As a film biasa. Gini. Pengkategorian CBM comic movie doang apa as a film gitu? Comic book film aja lah kan. Comic book film aja. Iya. Gue udah sangat gue nggak bisa bilang perfect. Menuju perfect. Ya. Iya, benar. Pacing issue doang tadi. Iya. Kalau itu pacing issue beres, top banget ya. Apakah ini film terbaik James Gunn? Iya. Kalau gue iya. Kayaknya gue juga. Bentar. Oh iya. On par lah sama GOTG 3 lah. Iya, gue kayaknya itu. Tapi gue sih Superman ya. Iya, tetap top. Gue nggak tahu ya. Karena juga bagus. Karena menurut gue GOTG 3 tidak bisa menghadirkan ke gue sosok hangatnya itu, bro. Iya. Sosok hangatnya yang bisa bikin ada yang nyelamatin gue gitu. Ada harapan gitu. Symbol of hope itu. Karena ini juga tema premisnya juga beda. Cuman GOTG lain itu tidak ada yang bisa menghadirkan itu. Dan itu menurut gue spesial. Benar. Belum ada yang bisa menghadirkan itu menurut gue. Iya. Mungkin secara
karakternya juga beda nggak sih? Iya, Karakter Superman sih. dan karakternya para GOTG. Iya. Memang. Dari segi apa? Iya. Latar belakang karakternya kan beda juga. Itu bisa consideration. Cuman gini, menurut gua ya on par sama Iya. sama GOTG 3 sama-sama bagus menurut gua. Tingkat kayak kadar bagusnya tuh ratingnya menurut gua Sama-sama S lah itu ya. Cuman karena ya ini personal menurut gua Superman lebih resonate sama gua. Iya. Kayak ngajarin lu jadi orang kayak gini. Iya, ya wajar sih menurut gua kenapa Superman bisa lebih bagus karena dari segi karakternya juga lebih menarik. Kompleks anjir. Iya, kompleks. Sedangkan GOTG sebenarnya kan cuman karakter sampingan di mana. Iya, tapi ya sebenarnya kalau mau dibilang kompleks ya tetap kompleks. GOTG. Iya. Betul. Kompleks. Apalagi mereka kan rame. Betul. Bukan cuman si siapa Star-Lord doang. Iya. Ya, kayak gitu. Sebenarnya tetap kompleks. Cuman di sisi lain menurut gua kompleksitasnya tuh tidak bisa kita tarik buat kita sebagai manusia gitu. Betul. Kalau Superman tuh bisa anjir kayak lu mau nonton Superman dan lu menjadikan Superman panutan tuh sangat layak anjir. Iya. Lu jadi orang ya baik aja. Menjadi apa? Jadi Superman. Iya anjir. Menurut gua kayak bagus. Itulah anjir gua enggak bisa ngomong lagi anjir. Iya. Ya, Anjir. sangat-sangat lah direkomendasikan ya buat teman-teman yang lagi bingung mau nonton apa. Betul. Nih di weekend nanti Superman itu salah satu film yang sangat layak untuk kalian tonton. Betul. Mungkin sebenarnya selain Superman ada lagi film, kalau mau film Indonesia ya ada film Sore. Nanti kita bahas. Sore dan Superman Double X. Iya. Kalau Sore men. Terus apa? Super sore anjir. Superman. Kan biasa ini Barbieheimer dulu. Oh iya ya. Barbenheimer. Sekarang Superman dan Sore. Apa? Sore men. Iya. Ya udahlah. Sore men. Ya pokok dua film itu mungkin sore nanti kita bahas lah ya. Habis ini kita bahas. Ya, next episode. Next episode kita bahas. Tapi untuk buat teman-teman yang pengen nonton bioskop tapi bingung film apa, nontonlah Superman. Layak. Itu sangat-sangat layak. Walaupun kalian nggak paham superhero, kalian tidak mengikuti superhero, tapi menurut gua kalian sangat-sangat direkomendasikan untuk nonton lah. Karena itu apa ya? Walaupun cuman film superhero yang nantinya akan connect ke yang lain-lain, tapi tetap menurut gua sebuah film mandiri itu tuh bagus, bagus banget ya. Kayak lu nggak perlu mikirin kan kalau kita nonton Marvel kan, ini sebenarnya ini kita nonton apa dulu nih, ya ini nggak usah kayak bisa standalone bisa. Iya, karena lu akan dapat pengembangan dalam karakter yang bagus, storyline yang bagus. Sinematik yang sangat luar biasa dan esai apa ya tentang kemanusiaan itu yang menurut gue luar biasa, mahal anjir. Iya, esai kemanusiaan yang bisa anti Israel. Betul, fuck Israel. Anti Israel itu gila banget ya. Bagus. Ya, itu aja sih dari gua. Iya, sama. Kalau lo ada tambahan lagi nggak lo? Enggak sih. Iya. Oh, ada sih tambahan, bentar. Tapi film ini tidak direkomendasikan buat kalian yang penyembah Zack Snyder. Tidak bisa. Jangan nonton. Yang masih berharap DC akan bertemakan dark lagi. Tidak masuk. Tidak bisa. Ya masih bisa mungkin tar Batman. Mungkin nanti. Ya, tar Batman mungkin Clayface masih bisa mungkin. Cuman kalau mau dark mah nunggu The Batman aja. Ya, The Batman-nya Matrix juga bagus kok. Matrix itu nah itu ya, tapi kalau ini ya tidak lah, kan ini Superman ya. Ya. Penuh dengan harapan, bukan seperti Superman-nya Zack Snyder yang penuh dengan kehancuran yang menjadi musuh masyarakat. Kayak gitu. Sama sih sebenarnya musuh masyarakat juga. Tapi kan redemption bang. Betul. Ada itunya. Itu dia. Ada sih kalau dari gua rating. Kalau dulu ada rating gua dulu deh. Apa deh? Falafel per 10. Falafel. Iya. Ntar kalian tahu sendiri pas nonton. Anjir. Kalau gua apa ya? Bingung gua. Kasih angka deh kalau mau. Jangan. Oke. Apa ya? Bingung tuh. Udahlah, ntar aja. Anjing gitu. Terlalu apa ya? Terlalu
banyak yang gua ini deh. Iya. Mr. Tarifi per 10. Asik, boleh. Gila, gua suka banget. Itu lupa gua bahas, tapi Mr. Tarifi keren banget. Anjir, Dah, iya. itu aja. Kalau kita bahas kelamaan Iya, nanti. bener. Segitu aja dari kita. Jangan lupa follow Source of Relap di IG. Instagram Dan apa TikTok. namanya? Ya, TikTok juga, walaupun belum jalan sebenarnya Iya. TikToknya. Jangan lupa juga subscribe channel ini Mhm. biar kita bisa terus konten dan ngasih Bacotan kita. bacotan kita untuk ke kalian yang Iya. tidak penting ini sebenarnya. Iya. Oke. Ya udah segitu aja dari kita. Gua Ari cabut. Gua Riko cabut. Oke, bye bye. Cut.